ya, atau DNA. Hari ini kita pertama belajar protein dulu. Nah, sebenarnya boleh pada di-unmute ya, biar kita komunikasi. Sebenarnya apa sih itu protein? Protein dulu apa sih protein? Biar kita bisa interaktif, boleh unmute. Apa sih sebenarnya protein itu? Kalian tahu kan protein? Kalau kita makan 4 sehat 5 sempurna, contohnya protein itu apa? Izin Bu Ya, menjawab. menjawab. Protein itu kayak vitamin gitu Bu atau asam amino? Belajar dari biosel kemarin. Protein itu susunannya adalah asam Molekul amino. terbesar ya? Iya, bukan vitamin sebetulnya. Bukan. Vitamin sama mineral beda lagi. Beda. Iya. Kemudian Kansa, gimana Kansa? Menurut Kansa tuh protein tuh Bu polipeptida yang terdiri dari 1 hingga 20 lebih asam amino. Baik. Jadi betul. Kalau contoh protein di kehidupan sehari-hari kita apa aja protein? Silakan yang lain juga bareng-bareng ambil. Ayam, Ibu. Daging ayam. Ayam. Oh, daging ayam. Kacang-kacangan, Ibu. Kacang-kacangan, tahu, tempe, daging, ya, ayam, ikan, itu protein, sumber protein untuk kita makan. Telur, susu, ya betul. Susu juga ada proteinnya. Nah, betul. Nah, tadi apa kata Kansa dan kata Salsabila ya, protein itu adalah sebetulnya polipeptida, yaitu polimer. Jadi kalau kita ngebayangin apa sih itu polimer, apa itu polipeptida, bagi yang belum tahu, kalau kita ngebayangin kereta api, ya, kereta api kan panjang ya. Nah, kereta api itu tersusun dari apa? Dari gerbong-gerbongnya. Nah, si protein ini tersusun dari gerbong-gerbong juga. Gerbongnya protein apa? Gerbongnya protein adalah asam amino, gitu. Jadi si protein itu disusun dari asam amino, asam amino, asam amino. Beda-beda asam aminonya ya. Nah, seperti kata Kansa tadi ada 20 jenis asam amino. Gitu. Sebetulnya dalam satu protein tidak disusun dari 20 asam amino. Jenisnya ada 20 gitu ya. Tapi panjang itu nanti nggak cuma 20, panjang banget. Ya. Nah, kemudian si protein itu kalau misalkan kalian sudah belajar kimia organik ya, ada gugus fungsi. Gugus fungsi protein itu apa aja? Ada alkohol, tiol, tioester, karboksilat, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi sebetulnya protein itu, kalau di badan kita proteinnya apa aja nih? Di badan kita ada protein, ada kan ya, ada lemak, ada tulang. Nah, protein di tubuh kita ada apa aja dari ujung kepala sampai ujung kaki, apa aja sih proteinnya? Kalau rambut protein bukan, ternyata protein, dia keratin ya. Kemudian otot kita itu protein gitu. Kita makan otot ayam, itu proteinnya. Makan otot sapi, itu protein. Gitu ya. Nah, kemudian protein itu ada yang kaku, ada yang fleksibel. Maksudnya kaku atau fleksibel gimana? Dia bentuknya kalau yang kaku itu jegrek, apa ya bahasa Indonesianya, ya kaku, dia nggak bisa di bending, nggak bisa di apa, nggak bisa diubah gitu posisinya. Ada juga yang fleksibel. Kemudian, nah kalau di tubuh kita protein itu dibentuk kan ya. Nah, kemudian setelah dibentuk, ternyata protein itu tidak bisa bertahan lama. Ada yang bisa bertahan lama, ada yang tidak bisa bertahan lama. Jangka waktu protein untuk dia bisa bertahan, itu hitungannya ada yang menit sampai tahunan. Contohnya yang menit itu apa ya? Apa ya yang contohnya menitnya? Kalau yang hitungannya tahunan itu seperti rambut kita. Rambut kita itu hitungannya tahunan, kan tidak terdegradasi, tidak rusak ya. Walaupun kitanya meninggal, kecuali kita gunting rambutnya. Kalau kita meninggal, itu rambut kita masih ada gitu sampai bertahun-tahun kemudian, nanti baru dia rusak, terdegradasi. Gitu.
Kemudian si protein itu di badan kita ya, dia itu akan didegradasi. Didegradasi itu maksudnya dihancurkan, kemudian didaur ulang lagi, dibikin ulang, dibikin kembali. Mungkin sih proses biar saya selalu bersih dan seperti itu. Lihat sel darah merah kita itu dibentuk oleh sumsum tulang belakang, kemudian setelah terbentuk, kemudian setelah terbentuk 3 bulan, jadi di luar gitu ya, tidak dalam kulkas, dia hanya bertahan 2 hari, setelah itu busuk gitu, atau hari kedua juga sudah mulai agak nggak enak gitu ya baunya gitu. Kalau misalkan kita kalau daging udah mati itu busuknya oleh apa? Rusaknya oleh apa? Oleh bakteri gitu. Kalau misalkan masuk ke kulkas, masuk ke freezer, si bakterinya nge-freeze gitu dia, nggak bekerja, enzim-enzimnya nggak bekerja. Nah terus kemudian sebentar ya, sorry, bentar. Oke, tadi protein itu ada protein yang normal, gitu ya, yang benar dibentuknya. Ada juga dia itu salah pembuatan. Dalam pembuatannya bisa jadi kita tuh salah, gitu ya. Badan kita salah menyusun proteinnya. Jadi ada yang normal, ada yang tidak normal, begitu. Nah, ketika misalkan si protein itu ketika sudah dibikin, dia itu akan terlipat-lipat. Jadi nggak lurus kayak kereta api, enggak. Jadi tidak lurus kayak kereta api, tapi dia nanti akan terbentuk, terlipat, dan membentuk struktur. Ada struktur protein, nanti kita lihat yang sama ya. Nah kemudian kemudian jadi kalau misalkan protein tersebut terbentuk, kemudian dia itu salah dalam pembentukannya, salah strukturnya, entah salah apanya dari pengkodean, dia itu nanti akan dihancurkan sendiri gitu sama badan kita. Bisa jadi dihancurkan karena salah gitu, atau karena dia tidak stabil, jadi dia hancur sendiri gitu protein. Terus kemudian, nah ini tadi struktur protein. Jadi protein tersebut kita lihat dulu asam amino ya. Asam amino itu tadi kan adalah gerbongnya protein. Nah, si asam amino itu terdiri dari apa? Ada atom C sebagai pusatnya, atom karbon. Kalau atom karbon itu tangannya berapa sih? Tangannya 4 ya. Iya, tangannya 4. Langsung jawab, boleh di-unmute. Kalau sekitarnya tidak ribut seperti saya, boleh di-unmute terus. Jadi kita interaktif gitu ya. Jadi ada atom C di tengah-tengah, namanya atom C alfa. Dia itu tangannya 4, ngikat gugus amino, gugus asam karboksilat, ngikat atom H, dan ngikat perantai R. Seperti ini nih, gitu ya. Ini C alfa. Bisa lihat kursor saya? Kelihatan nggak kursornya? Ada Bu. Ada ini C alfa yang di tengah-tengah, ya tangannya ada 4. Ada satu ngikat H, satu ngikat COO minus, satu ngikat NH3+, satu ngikat R. Nah, tadi kan saya bilang jenis asam amino itu ada 20 ya, ada 20 jenis asam amino. Nah, ternyata ini susunannya semuanya sama. C alfanya itu selalu ngikat H, ngikat NH3, ngikat COO minus, dan ngikat R. Yang membedakan di antara 20 asam amino itu adalah si R-nya ini. Si cabang R-nya yang beda, yang hijau. Selebihnya itu semua sama, H, NH3, COO,
Yang putih, yang biru, yang merahnya itu sama. Kecuali yang hijau ini R. Gitu ya. Nah, ini asam amino. Secara sudut putar optik, nih ya, sudut putar optik asam amino itu sebetulnya yang hanya asam amino yang sudut putarnya itu berlawanan arah jarum jam itu yang bisa membentuk protein. Itu namanya L-isomer. Kalau yang D-isomer nggak bisa membentuk protein. Begitu ya. Jadi hanya yang sebelah kiri nih, left, yang bisa membentuk isomer. Yang bisa membentuk protein gitu ya. Yang sebelah kanan, isomer yang sebelah kanan itu nggak bisa membentuk protein ternyata. Di alam semesta ini gitu ya, yang bisa membentuk protein hanyalah yang L-isomer yang sebelah kiri. Tidak ada di alam semesta ini protein yang terbentuk dari D-isomer. Padahal ini cuman dicerminkan aja ya. Jadi kayak tangan kita ini ada dua, kanan kiri dicerminkan seperti itu ya. Jadi cuma pencerminan aja yang bisa dipakai untuk membentuk protein adalah yang L. Kenapa yang D tidak bisa? Bisa juga nggak tahu ya, itu keajaiban Allah. Jadi dia itu bisa membentuk protein yang sebelah kiri aja. Yang sudut putar optiknya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian protein itu ada yang bersifat netral, ada yang bersifat pH-nya. Tahu pH? Apa sih pH? Kadar asam. Iya, tingkat keasaman. pH itu ada yang netral, ada yang asam, ada yang basa. Kalau yang netral itu pH-nya berapa? 7. 7, asam kurang Asam dari di bawah 7. 7. Di bawah 7, basa di atas 7. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ini ya, maksudnya asam atau basa itu gimana? Nah, kalau misalkan kita lihat yang ini nih, katakanlah R-nya itu muatannya netral ya. Lihat yang biru itu ada positif 1, yang kanannya ada negatif 1. Ditotalin berarti netral gitu ya. Ditotalin berarti 0, plus 1 tambah minus 1 ya 0. Itu berarti netral. Katakanlah yang R-nya itu netral gitu ya. Oke. Nah, ini ada 20 jenis asam amino ya. Yang deret ini, yang merah itu adalah deret alifatik. Ada deret alifatik, ada alamin, ada glisin, isoleusin, lesina, alkolin. Ya. Ini adalah deret alifatik. Maksudnya alifatik itu apa? Dia ada atom C yang berikatan dengan C. C. Gitu. Oh ya, sebentar. Tadi apa sih yang dimaksud dengan polipeptida? Tadi kata Kansa betul ya? Ada polipeptida. Nah, apa sih maksudnya polipeptida? Nah, ini nih. Nah, ini ada yang namanya ikatan peptida. Tadi kan kita lihat asam amino itu yang atom pusatnya yang C alfa ya. Kalau ini ada berapa asam amino berarti? Ada berapa C alfa? 3 ya. Ada 3 C alfa. Nah, kita lihat C alfa yang mana kursornya? Ini yang sebelah paling kanan, ini asam amino yang pertama ya. R3, ini R1, ini R2, ini R3. Maksudnya 1 2 3 ini R-nya beda-beda gitu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga gitu ya. Nah, ternyata antar gerbong kalau di kereta kita antar gerbong itu diikat pakai apa? Pakai rantai kan ya. Antar gerbong itu biar nyambung pakai rantai. Nah, ini rantainya itu apa? Antar asam amino itu yang berikatan adalah CO. C yang rangkap O ke O sama atom M gitu ya. Jadi antara C rangkap O dan M. Jadi bukan C yang ngikat ke H, bukan C yang ngikat ke R ya, tapi C yang ngikat rangkap ke O. Ini adalah namanya ikatan peptida C sama M. Begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini jenis-jenis asam amino tidak usah dihafalin semua ya. Saya juga tidak semuanya hafal. Nah, jadi inilah 20 jenis asam amino
Kenapa bisa dibedakan 20 jenis asam amino? Ada yang alifatik, ada yang aromatik. Kalau yang hijau nih aromatik. Maksudnya aromatik itu apa? Asam amino aromatik itu ada sikliknya gitu ya, ada C sikliknya, dia muter nih, seperti ini. Nah, seperti ini yaitu aromatik. Nanti kalian akan belajar tentang aromatik di kimia organik. Ada yang ada sulfurnya warna apa nih? Orange atau kuning? Oh, kuning ya. Ini ada sulfurnya nih, ada S. Ini ada S. Ini adalah R-nya. Jadi kalian bisa lihat semuanya itu sama. Ya. Semuanya itu sama, ada CO, rangkap O, terus ada OH, ini gugus OH, terus ada M. Yang beda adalah R-nya aja. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Nah, kemudian kita suka dengar kan, jangan dulu lihat slide. Kita suka dengar ada asam amino, mengandung asam amino esensial. Nah, maksudnya apa sih asam amino esensial? Kalau misalkan kita dengar produk susu misalkan atau apa, mengandung asam amino esensial. Maksudnya apa asam amino esensial? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Asam amino esensial itu jadi adalah asam amino yang tidak bisa dibentuk oleh tubuh kita. Gitu ya. Asam amino yang tidak bisa dibentuk oleh tubuh kita. Jadi kita itu membentuk protein, kita mensintesis protein, tapi bahan-bahannya kan dari asam amino. Nah, ada bahan-bahan asam amino yang tidak bisa kita bikin sendiri gitu. Jadi asam amino sendiri kita bisa bikin asam amino gitu ya. Dari berbagai jenis makanan, tidak hanya dari protein, dari karbohidrat juga bisa, dari lemak juga kita bisa bikin asam amino. Tapi kalau misalkan asam amino esensial itu tidak bisa disintesis oleh kita, oleh organisme gitu ya. Jadi oleh mamalia, kita sebagai mamalia ya. Jadi kita butuh dari asupannya dari makanan. Begitu. Gitu ya. Nah, apa aja yang asam amino esensial? Itu ada 9. Ada valin, isoleusin, leusin, methionin, fenilalanin, triptofan, treonin, histidin, listin. Ya. Nah, yang mana nih yang esensial nih? Yang esensial yang diputus-putus, yang lingkarannya putus-putus ditandain. Ya, itu asam amino esensial. Kita harus dapatnya dari makanan. Oke, nah terus kita tadi lihat apa? Ada pH ya, pH asam amino. Ada yang netral, ada yang asam, ada yang basa. Nah, kalau yang netral itu yang seperti ini. Katakanlah R-nya itu juga netral, tidak bermuatan. Kalau yang netral ini, yang kirinya positif, yang kanannya negatif. Berarti di total 0. Kalau misalkan yang asam di bawah 7, berarti si COO-nya enggak minus, tapi ada hidrogen di sini, jadi COOH. Jadi muatannya hanya positif gitu ya. Kalau muatannya positif, berarti dia asam. Terus yang basa ini kalau misalkan muatan totalnya itu negatif. Nah, kalau yang misalkan yang asam, R-nya itu kalau misalkan R-nya yang kiri ya, kita lihat yang kiri. Kalau misalkan R-nya itu muatannya negatif 1, tapi ininya H gitu ya, ininya H, tapi ininya negatif 1. Jadi pH-nya berapa? Kita lihat yang merah ya, asam amino yang merah. Kalau NH3-nya positif 1, yang ininya COOH, yang ininya R-nya negatif 1, berarti totalnya berapa? Netral. Netral. Jadi pH-nya enggak asam lagi, jadinya netral begitu ya. Nah, kalau misalkan yang tengah, ini NH3+, ini COO-. Ternyata R-nya itu adalah negatif 2 gitu. Berarti di total jadi berapa? Ini negatif 2, ini negatif 1, ini positif 1. Jadi di total berapa? Negatif 2 basa. Ya. Seperti itu. Jadi pokoknya muatannya ditotalkan. Begitu ya. Oke, nah kemudian tadi
kita udah ngomongin tentang sintesis protein. Protein itu disintesis, protein itu dibikin, ya, dibuat. Nah, sebetulnya bagaimana cara tubuh kita mensintesis protein? Nah, kita kan semua wajahnya beda-beda. Kalau bule, yang beda gitu kan, ada yang mekar, ada yang bulat, dan ada yang beda-beda lah bentuk bibir beda-beda juga. Karena itu karena informasi genetiknya beda-beda, ya. Gennya beda-beda nih, gitu kan ya, tapi komposisinya beda-beda. Dengan komposisi beda-beda itu, warna yang komposisi beda-beda bisa menghasilkan warna yang kompleks seperti itu. Nah, seperti itulah proses sintesis protein gitu. Jadi di print sama printer. Si ribosom itu adalah printernya. Kita kasih kode genetik dari laptop gitu kan ya. Terus keluar gambar yang sudah di print. Nah, itulah protein. Itu kebayang ya. Jadi tadi dikodekan oleh genetik. Susunan genetik kita itu beda-beda. Jadi unik, setiap asam amino itu unik. Gitu. Setiap protein itu unik karena urutan asam aminonya itu beda-beda. Walaupun hanya 20 jenis asam aminonya, tapi bisa sangat unik. Kenapa? Karena panjang protein itu beda-beda. Ada yang panjangnya 30 asam amino, ada yang sampai puluhan ribu asam amino. Gitu. Selain panjangnya beda-beda, terus susunannya juga beda-beda. Ini kan ada 20 ya, ada nomor urutannya itu ada nomor 1, 3, 5, 4 gitu ya, dan seterusnya beda-beda. Sama kayak nomor HP kan beda-beda ya, bisa sampai ada jutaan miliaran nomor HP, nomor handphone. Karena jumlah nomor handphonenya beda-beda, kemudian urutannya juga beda-beda seperti itu. Ya. Nah, contoh DNA atau gen, misalkan gennya itu adalah AUG. Nih, asam nukleatnya AUG, nanti kita belajar asam nukleat beda lagi bahasan. Misalkan dari gennya itu ada kode AUG. AUG itu adalah adenin urasil guanin. Nah, ketika masuk kode AUG ke printer, ya, ke printer si ribosom, kemudian dia itu keluar asam amino metionin gitu. Jadi dibentuklah asam amino metionin, dipanggil asam amino metionin begitu ya. Dipanggillah asam amino metionin. Kemudian nanti ada lagi kode selanjutnya, ada GUA misalkan ya, dipanggil lagi asam amino yang baru yang lain. Jadi setiap kode itu beda asam amino. Jadi asam amino ini dipanggil, terus ini dipanggil, nempel, dipanggil lagi, nempel, dipanggil lagi, nempel, gitu ya, dan seterusnya. Nah, tadi asam aminonya berasal dari mana? Kan cuma dipanggil aja nih alat printer ini, dia manggil, si alat printer ini kan manggil tinta, biru sekian persen, merah sekian persen, kuning sekian persen gitu ya. Dia manggilnya urutannya berbeda-beda. Nah, sama si si alat untuk mensintesis protein ini juga dia memanggil asam amino beda-beda gitu. Nah, tapi kan asam amino yang dipanggil itu ada sumbernya ya. Kenapa tiba-tiba ada si asam amino itu sumbernya dari mana? Pertama itu dari makanan tadi ya, protein yang kita makan. Tapi sebagian lagi juga memang dibikin dari tubuh kita sendiri yang bikin gitu. Nah, kemudian protein juga bisa diukur berdasarkan beratnya. Nah, kalau kita berat badan kita, satuannya apa sih satuan berat badan? Kilogram. Kilogram. Kalau protein itu satuan massanya adalah kilodalton. Ya. Sangat ringan soalnya ya, jadi kilodalton namanya. Nah, terus setiap
beratnya itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan rantai asam aminonya. Semakin panjang rantai asam aminonya berarti makin berat gitu ya. Kemudian setiap asam amino juga kan beda-beda beratnya. Ada leucin asam amino ini beratnya berapa? Yang 20 jenis tadi itu beda-beda beratnya. Ya, apalagi jumlah asam aminonya semakin panjang keretanya itu semakin berat gitu kan ya. Nah, kemudian tadi ukuran rata-rata protein itu meningkat dari archaea ke bakteri ya ke eukariot gitu ya mamalia. Jadi ada yang 283 kilodalton dan seterusnya. Gitu ya. Contoh ragi, protein ragi, tahu ragi kan buat bikin roti ya. Nah, ragi itu satu proteinnya itu rata-rata 466 asam amino. Jadi panjang banget ya, sampai 466. Itu masanya itu sekitar berapa ini kok tutup. Masanya itu 53 kilodalton. Nah, ternyata sarkomer otot kita otot sarkomer, bagian sarkomer, itu beratnya hampir 3.000 kilodalton. Sementara tadi protein ragi mah hanya 53 kilodalton, kalau otot kita satu proteinnya itu masanya 3.000 kilodalton. Panjang asam aminonya sampai 27.000 asam amino. Panjang banget ya. Nah, kemudian sepanjang itu asam aminonya gimana Pak Gujut nggak sih? Maksudnya berantakan nggak apa ngejelimet nggak? Ternyata itu ada susunannya protein itu ya. Jadi kalau yang kita lihat, kalau yang kita bayangkan tadi kereta api itu hanyalah struktur primer dari asam amino. Yang paling kiri ini struktur primer yang tadi saya bilang kayak kereta api ya. Nah ini ada tirosin, glutamat, leusin, dan seterusnya. Ini adalah asam amino. Yang bulat-bulat ini adalah susunan gerbong-gerbongnya, ya asam amino. Yang panjang ini berarti dia sudah menjadi protein. Nah ternyata tidak cukup sampai di sini ketika sudah disintesis, ketika sudah dibikin ya. Tidak berhenti sampai di sini. Kemudian dia membentuk struktur lagi, yaitu struktur sekunder. Setelah jadi pitanya ya, kemudian pitanya itu meringkel apa ya? Jadi apa? Misalkan ini saya punya ini ya. Nah, ini udah jadi protein ya. Proteinnya struktur primer. Kemudian dia membentuk alpha helix, jadi spiral gitu ya. Kalau kalian nge-spiral rambut, seperti itu. Pita dibikin spiral. Jadi dia dibikin muter seperti ini. Gitu ya. Nah, itu struktur sekunder. Itu yang kedua. Nah, ternyata nggak cukup sampai di situ. Dia juga udah membentuk struktur sekunder, dia melipat lagi sampai membentuk struktur tersier. Udah membentuk struktur tersier, ngelipat lagi gitu ya, semakin kompleks lagi membentuk struktur kuarterner. Nah, kalau kalian lihat struktur kuarterner itu seperti ini nih. Struktur protein itu kristal. Jadi seperti ini padat gitu ya. Yang kelihatan kursor saya. Nah, kalau dimurnikan protein itu seperti ini. Kurang lebihnya. Macam-macam sih, salah satunya bentuknya seperti ini. Kayak limas gitu ya. Limas segi 8. Nah, itu. Kenapa seperti itu? Nah, itu adalah protein kalau misalkan dia memiliki fungsinya. Jadi dia itu bisa berfungsi, protein tersebut bisa berfungsi kalau dia membentuk struktur kuarterner atau tersiernya. Kalau misalkan dia rusak, dia itu akan terurai, akan amburadul gitu ya. Dari struktur tersier dia jadi struktur sekunder atau malah struktur primer. Nah, kalau udah rusak ya, jadi struktur sekunder atau struktur primer, dia sudah kehilangan fungsinya. Apa sih misalkan fungsi protein? Fungsi protein macam-macam, misalkan fungsi retina kita ya. Retina kita fungsinya apa? Oh, fungsi retina kita adalah menangkap cahaya, kemudian merefleksikan benda yang kita lihat gitu ya. Makanya bisa diproses di otak. Oh, ini adalah kursi, itu adalah lemari gitu ya. Itu adalah fungsi protein salah satunya. Kemudian fungsi protein di sel darah merah, fungsinya apa? Ya dia fungsinya menangkap oksigen gitu, kemudian menghantarkannya ke seluruh tubuh atau menangkap CO2 diantarin ke paru-paru. Gitu ya, itulah fungsi protein. Jadi setiap protein di tubuh kita itu ada fungsinya. Fungsi protein di otot, fungsinya apa? Fungsinya adalah
dia bisa relaksasi atau berkontraksi atau relaksasi. Itu fungsinya apa? Fungsinya bisa mengangkat beban dan seterusnya, bisa digerakkan. Seperti itu. Nah, terus ada juga, nah kalau misalkan protein tersebut rusaknya itu kalau apa sih? Kalau misalkan kena panas ekstrim atau kena perubahan pH yang ekstrim juga. Misalkan pH-nya 1 atau pH 2 gitu ya, sangat asam, pH 1, pH 2, itu bisa rusak. Dari yang strukturnya padat, struktur kuaterner seperti ini, bisa terurai lagi menjadi struktur sekunder, struktur primer. Gitu. Atau kena panas, gitu ya, rusak. Oke, pertanyaan saya gini. Kalau kita makan protein, makan telur, ya, telur itu kan kalau dipecahin langsung mentah gimana? Cair ya. Kalau kita rebus, telurnya jadi gimana? Padat. Jadi padat. Atau kita dadar, telurnya jadi begitu ya bentuknya. Nah, itu sebetulnya protein dalam telurnya rusak nggak sih? Rusak jadinya. Rusak Bu, karena kena panas. Kena panas, rusak. Kalau daging ayam, daging sapi gitu ya, kita masak atau kita bakar, kita goreng gitu ya, kita panggang, rusak nggak sih proteinnya? Rusak ya, terurai. Dari yang asalnya struktur kuaterner jadi terurai, jadi struktur sekunder, struktur primer. Terus gimana dong? Kita makan protein yang sudah rusak. Jadi gimana? Ada yang bisa jawab? Diolah jadi tubuh mungkin Bu. Gimana? Diolah lagi mungkin Bu di tubuh. Diolah lagi gimana? Nah, kemarin di kelas A atau kelas C itu ada yang jawab, Bu, ya udah berarti harusnya makannya mentah ya Bu ya. Kayak makan salmon mentah gitu ya. Itu proteinnya nggak terurai. Makan telur kuningnya mentah sih oke. Kalau telur putihnya mentah kan hanyir ya. Apalagi daging sapi, oh berarti medium rare ya Bu, nggak boleh terlalu lama. Atau misalkan nggak boleh dipanggang, kukus aja misalkan. Itu biar nggak terlalu ekstrim panasnya. Ternyata dikukus juga, ya atau medium rare juga, itu sudah rusak proteinnya. Jadi gimana dong? Masa kita makan yang mentah? Jadi gimana nih? Jorok. Kalau kurang kedengaran sayang. Kan misalnya kalau ada protein yang abnormal itu degradasi ya di dalam tubuh. Mungkin untuk makanan juga misalnya yang masuk kan rusak nih. Nanti didegradasi ulang di dalam tubuh. Iya, hampir tepat ya. Jadi sebetulnya nggak masalah kita makan protein yang sudah terdegradasi, yang sudah rusak, udah terurai jadi struktur sekunder, struktur primer nggak masalah. Kenapa? Kalaupun kita makan salmon mentah, gitu ya, kita makan telur mentah, kalaupun dia mentah-mentah proteinnya masih utuh, masuk ke perut kita, masuk ke lambung, itu kan kena asam ya, kena HCl, pH 1, itu langsung rusak, keneh-keneh gitu ya. Jadi kenapa? Sebetulnya kita nggak butuh makan protein yang strukturnya masih utuh. Yang kita butuhkan sebetulnya bukan protein, tapi adalah asam aminonya. Jadi kalau tubuh kita proteinnya itu ya akan dirusak. Yang kita butuhkan adalah asam amino yang akan dipotong-potong si protein itu sama badan kita. Karena yang kita butuhkan adalah asam amino. Jadi kalau kita makan daging sapi, kita kan makan otot sapi ya. Kita nggak butuh otot sapi. Yang kita butuhkan adalah otot kita, gitu ya. Jadi otot sapinya itu nanti akan dipecah-pecah, akan dibelah-belah, diputus-putusin jadi asam amino. Nanti disusun ulang, hampir betul tadi kata Oktavira. Jadi disusun ulang sesuai dengan genetik kita. Kita kan nggak mau punya otot seperti genetik sapi kan ya. Jadi sama badan kita dipotong-potong, disusun ulang si asam aminonya sesuai dengan kode genetik kita gitu. Ya bisa dipahami ya.
Jadi itulah susunan protein. Nah, ini tadi ikatan peptida ini adalah ini yang warnanya kuning, warnanya orange, warnanya apa agak pink salem. Itu adalah satu asam amino, asam amino, asam amino. Ini adalah ikatan peptida. Ya. Antara C rangkap O dengan ini ya ikatan peptida. Ini adalah jaraknya angstrom, diabaikan saja. Kalian bukan jurusan kimia. Oke, nah ini tadi nanti akan di coil di spiral gitu ya, di spiral seperti ini. Diputerin. Kebayangkan ya ini kayak pita diputerin kayak rambut bikin spiral. Nah, ini struktur sekunder. Kemudian nah ini struktur sekunder ini sama seperti kalau kalian punya apa? Ini teh silindernya digunting-gunting gitu, seperti itu. Nah, ini juga ada struktur sekunder itu ternyata tidak alpha helix aja. Ini namanya alpha helix ya. Lupa saya kasih nama, ini alpha helix. Kalau yang ini namanya beta sheet. Bukan sheet ya. Beta sheet, SHEET. Jadi pepper sheet, pepper. Beta sheet. Jadi seperti pepper memang. Jadi seperti ini ya bentuknya. Jadi ada yang alpha helix, ada yang beta sheet. Nah, kemudian nanti dia disusun lagi, dilipat-lipat lagi, digabung-gabung lagi menjadi struktur tersier, digabung-gabung lagi menjadi struktur kuarter. Struktur kuarter itu kalau kita lihat di mikroskop itu seperti ini, gitu ya. Itu struktur kuarter. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, tadi kita ngomongin soal denaturasi, ya, soal kerusakan protein. Sebetulnya kenapa sih dari struktur kuarterner dia bisa rusak gitu, bisa terurai. Nah, terurainya itu karena apa? Karena kunci-kuncinya itu lepas. Nah, kunci-kuncinya itu seperti ini. Ini C yang pink, ini C sama C yang kuning, ini C yang biru, C yang hijau ya. Itu tuh ada ikatannya. Ikatannya ini adalah ikatan sulfida, ikatan S ternyata. Dan ternyata ini ada ikatan sulfidanya, makanya dia bisa compact gitu. Kalian bayangkan kalau yang pinknya ini lepas. Kalau yang pinknya ini lepas, berarti kan ini kebuka ya. Di susunannya ini kan jadi kebuka ya, lepas. Bayangin kalau yang C ini lepas lagi. Yang biru juga lepas lagi. Yang kuning juga tadinya kan keikat seperti ini, terus lepas lagi. Itu nanti akan terurai berantakan. Gitu ya. Ketika dia berantakan, dia sudah tidak memiliki fungsi lagi. Gitu. Nah, contohnya apa sih fungsi protein? Ini kan karena rusaknya karena apa? Karena pemanasan tadi atau karena asam ekstrim atau karena basa ekstrim. Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan ada virus katakanlah virus COVID ya, virus COVID itu sebenarnya apa sih virus itu? Virus itu ada sel. Udah belajar biosel? Ternyata nggak ada, virus itu nggak ada selnya. Dia bukan sel. Dia hanyalah untayan DNA sebetulnya ya, RNA sebetulnya. Jadi dia hanyalah untayan RNA, hanya untayan kode genetik kecil banget ya. Untayan kode genetik kecil banget tapi panjang. Nah, kemudian dia masuk ke tubuh kita, si virus COVID itu masuk ke tubuh kita, terus ngapain? Dia menginvasi sel, masuk ke dalam sel gitu ya, mengubah kode genetik di sel tersebut yang dia masukin. Terus apa? Dia mensintesis protein. Nah, bahan-bahannya dari mana? Asam amino dari mana? Dari badan kita sendiri gitu kan. Kita makan nih atau kita juga memang punya asam amino. Dicuri sama si virus COVID. Kemudian dibikinlah susunan protein berdasarkan kode genetik dia gitu, di hacker gitu ya. Sama si virus COVID di hack. Di dalam sel tersebut yang sudah dia susupi, dia punya kode genetik sendiri berbeda tentunya dengan kode genetik kita ya. Dia bikin susunan protein berdasarkan kode dia sendiri. Nah, ternyata virus COVID itu kemarin menurut Profesor Zeli ya,
dosen kimia ITB, salah satu dosen saya, kata beliau, virus COVID itu dia membentuk 28 jenis protein. Nah, sampai ada 28 nih, sampai 29 saya lupa. Masing-masing protein itu ada fungsinya. Nah, ada yang proteinnya itu fungsinya dia bisa ketika masuk ke tubuh gitu ya, ketika masuk ke tubuh dia mensintesis juga protein biar dia bisa nempel di jaringan tertentu, jaringan pernapasan gitu ya. Kemudian ada protein yang fungsinya dia menghalau, kan kalau ada virus masuk ke tubuh kan badan kita itu otomatis akan menyerang ya. Badan kita itu akan menyerang menggunakan apa? Menggunakan sel darah putih, menggunakan makrofag dulu ya. Nah, ada protein yang dibentuk untuk dia itu melawan makrofag. Jadi canggih banget si COVID ini ya. Jadi ada protein yang dibentuk untuk melawan makrofag biar menang gitu, biar dia tetap bisa menginvasi sel. Jadi nggak langsung dimatiin sama makrofag. Jadi dia bisa bertahan. Ada yang apa? Dia membentuk protein yang fungsinya adalah untuk menduplikasi virus tersebut sendiri gitu ya. Dia bisa menduplikasi keluar dari satu sel masuk ke sel lain gitu ya, menduplikasi lagi terus seperti itu sampai banyak. Jadi setiap protein yang dibentuk oleh si virus COVID itu ada fungsinya. 28 protein yang dia produksi itu fungsinya beda-beda masing-masing gitu ya. Nah, makanya badan kita merespon, salah satu respon badan kita adalah panas. Panas kan ngegibrik ya, sampai 39 sampai 40. Ya karena mantap banget itu virusnya. Jadi ketika badan kita panas, badan kita itu berusaha untuk merusak protein yang sudah disintesis oleh si virus. Gitu. Jadi dirusak proteinnya, badan kita juga nyerang gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan kita sakit, kalau kita sakit, kalau kata dokter, bukan kata saya bukan dokter. Kalau kata dokter, spesialis anak, karena saya seringnya ke spesialis anak ya. Kalau misalkan anak itu sakit dan sakitnya itu karena virus, gitu ya, demam, panas, dibiarin panasnya selama belum mencapai 38,5 gitu. Kenapa? Karena itu adalah bentuk pertahanan tubuh kita untuk menghancurkan protein-protein yang dibikin oleh si virus gitu. Seperti itu adalah pertahanan tubuh kita yang lagi sakit gitu ya, selama tidak mencapai 38,5. Selama masih di bawah itu mah itu adalah biar si proteinnya rusak atau malah sampai si virusnya juga ikut rusak gitu. Tapi kalau udah di atas 38,5, nah itu baru pakai penurun panas. Sebelum nyampe 38,5 mah jangan pakai penurun panas dulu. Nggak apa-apa nge-break dulu sampai kurang lebih 2 atau 3 hari mah nggak masalah gitu ya. Sampai 2 hari, 3 hari lah batasnya. Kalau udah 3 hari, hari ketiga ya boleh minum penurun panas. Seperti itu kata dokter ya. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini. Nah, ini ikatan sulfida yang tadi saya bilang. Ini antara S sama S ya. Nah, itu adalah untuk membentuk struktur protein seperti ini. Ini ikatan-ikatan yang pink, yang kuning, biru, hijau itu adalah ikatan sulfida. Nah, tadi ya, ini kalau misalkan ini semua, kalau misalkan semuanya terputus itu akan terurai seperti ini. Jadi untayan benang aja kayak benang gitu ya. Seperti itu. Direduksi. Oke, ada pertanyaan? Habis? Jadi metabolisme protein itu nanti ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Ini dari mulut ternyata ya. Jadi seperti itu. Jadi tadi ulangi lagi, protein itu setiap protein itu ada fungsinya. Kemudian protein itu disusun oleh asam amino. Nah, kenapa bisa pakai asam amino? Ternyata dari kode genetik. Kayak tadi misalkan si virus itu punya kode genetik. Kode genetiknya misalkan AUG, GAU, terus ATG misalkan ya. Kemudian ketika ada susunan genetiknya, dipanggillah asam amino untuk menyusun protein tertentu. Ketika jadi proteinnya dia memiliki fungsi tertentu. Gitu ya. Tadi contohnya si virus ada yang fungsinya untuk menginvasi sel, ada yang fungsinya melawan makrofag,
ada yang fungsinya melawan apa neutrofil misalkan ya, dan seterusnya. Ada fungsinya untuk apa menggandakan si virus. Gitu. Di badan kita juga tadi review lagi kenapa kita nggak masalah sih kalau makan daging mentah, protein mentah gitu ya, telur mentah, ikan mentah nggak masalah. Walaupun dimasak proteinnya terdenaturasi nggak masalah. Tadi kenapa? Coba review. Soalnya yang dibutuhin tubuhnya itu asam aminonya, Bu. Ya betul. Jadi tubuh kita adalah kode genetik kita. Kita pengen asam aminonya aja gitu. Kita hanya butuh asam aminonya saja dari makanan-makanan sumber protein. Kita nggak mau kan ototnya itu adalah bentuk otot apa susunan protein otot sapi, nggak mau. Kita pengennya susunan protein otot manusia gitu. Oke ya. Jadi kalau misalkan kalian nge-gym, misalkan pengen body shaping, kalau kalau cuma pengen kurus sih nge-gymnya ya diet karbo gitu. Kalau misalkan yang cowok-cowok misalkan pengen nge-gym biar berotot, biar body shaping gitu ya, kalian harus banyakin makan protein, harus banyak sumber asam aminonya biar kebentuk protein itu banyak karena butuhnya banyak. Karena butuh asam amino yang banyak. Gitu ya. Terus ada asam amino jumlahnya ada berapa jenis? Berapa jenis asam amino? Ada 20 jenis, tapi jumlahnya itu banyak gitu ya. Leusinnya itu banyak sekali, ada berapa juta. Tapi jenisnya ada 20. Kalau jumlahnya mah jutaan. Gitu ya. Kemudian tadi struktur protein ada struktur apa aja? Struktur protein ada struktur apa aja? Primer, Primer, terus sekunder, kuarter. Sekunder sama sekunder, kuarter, Bu. tersier, kuarterner. Nah, yang bisa berfungsi dengan baik itu si proteinnya yang mana? Struktur mana? Benar. Struktur kuarter. Kuarter, Bu. Kalau terurai, dia tidak bisa berfungsi lagi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita makanan kita ada bakterinya, kalau misalkan mentah-mentah ya bakterinya masuk, dia bisa berkembang biak. Tapi kalau misalkan bakterinya kita masak, bakterinya mati, kemudian terurai, ya nggak masalah gitu ya kemakan sama kita. Itu udah rusak fungsinya. Gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Jadi, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.